Kamu yang begitu caraku bicara. Di sini memang kalau di Makassar kok. Jangan terlalu cepat tersinggung. Kok kamu bilang aku gampang tersinggung? Aku kan baru pindah, jadi wajar kalau aku nggak bisa diperlakuin kayak gini. Kalau ngomong sopan emang salah ya? Dah usah sok-sopan lah. Langsung mau bicara. Kalau tidak suka, urus itu. Kamu bikin aku sedih, Vincent. Aku pikir kita bisa ngobrol baik-baik, tapi kamu malah kasar banget. Kalian tahu nggak sih kalau hal kayak tadi itu beneran terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sekarang pada era teknologi loh. Apa kabar, Pak? Perkenalkan kami dari tim Tekniko, nama saya Indah Tuti Amsal, Barbindri Marsuki. dan nama saya Tiuska Niko Sentosa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Mendorong Pemahaman Bahasa Daerah melalui Chatbot Tekniko, mengatasi stereotip Makassar kasar. Jadi apa sih hubungannya era 4.0 dengan bahasa Makassar? Emang ada? Ada dong. Sini aku kasih tahu. Jadi era revolusi 4.0 membawa perubahan signifikan dalam masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam gadget terdapat media sosial yang membuat banyak informasi yang mungkin tidak sesuai untuk orang lain. Tetapi masih banyak orang yang menggunakan gadget untuk hal yang berdampak negatif. Misalnya, lebih memilih untuk menonton hiburan daripada hal-hal yang produktif seperti belajar bahasa daerah. Bahasa daerah adalah aset budaya yang harus dilestarikan dan juga dikembangkan. Sayangnya, banyak orang yang enggan mengedukasi dirinya sendiri mengenai bahasa daerah tersebut. Terlebih lagi dengan adanya stereotip bahwa bahasa daerah itu kasar. Salah satunya yaitu stereotip Makassar kasar. Masyarakat Makassar dipersepsikan secara negatif seperti emosional, kasar, dan mudah tersinggung, di mana reputasi buruk tersebut masih melekat pada masyarakat Makassar hingga saat ini. Stereotip seperti ini juga dialami oleh suku lain seperti suku Batak, Madura, Maluku, dan Minahasa. Aduh, Bapak ya kalau gitu terus gimana? Emang stereotip itu bisa diubah? Bisa dong, tahu nggak kalau stereotip negatif itu bisa diubah ketika kita mempelajari atau mengalaminya sendiri. Wah, kalau gitu kita perlu mengedukasikan masyarakat Kemana terhadap kebenaran dan stereotip ini ya. Ya, benar banget. Oleh karena itu, tim kami mengembangkan chatbot Tekniko. Berikut rumusan masalah dan tujuan kami, serta manfaat praktis dan teoritis. Oh iya, kan tadi katanya orang Makassar itu kasar ya. Pasti ada dong alasan dibalik persepsi itu. Ya, betul banget. Terdapat 3 indikator yang membuat bahasa Makassar kedengaran kasar, yaitu indikator intonasi dan dialek, indikator pemilihan kata, dan juga indikator tradisi dan kesopanan. Intonasi yang kuat dan konsonan glottal membuat bahasa ini terdengar lebih mendesak. Selain itu, pemilihan kata dalam situasi marah memperkuat persepsi kasar. Namun, dalam budaya Makassar, kesopanan bukan hanya diukur dari kelembutan intonasi, namun dari konteks sosial antara kedua pembicara. Nah, terus apa sih alasan Tekniko memilih inovasi teknologi chatbot untuk mengedukasi masyarakat 4.0 mengenai stereotip ini? Jadi, chatbot menawarkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, lebih efisien, dan bisa diakses 24/7 atau kapan saja. Ini penerapan chatbot untuk pembelajaran bahasa itu sendiri sudah sering diimplementasikan, seperti chatbot Mela oleh Kotrunida et al. Untuk meningkatkan kosakata bahasa Indonesia pada anak. Namun, pengembangan chatbot edukasi bahasa daerah belum pernah diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan chatbot Tekniko untuk mendorong pemahaman bahasa daerah dan mengatasi stereotip Makassar kasar bagi masyarakat 4.0. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konsep penggunaan chatbot Tekniko. Pertama, kirim pesan apa kareba dan Tekniko akan mengirimkan output seperti pada gambar. Klik link yang disediakan untuk mengakses daftar kosakata. Pilih dan masukkan satu kata dari daftar kosakata. Tekniko akan memberikan terjemahan kata Makassar dan mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai implikasi kata tersebut. Pengguna dapat menjawab dengan ya atau tidak. Jika pengguna menjawab ya, Tekniko akan memberikan penjelasan singkat mengenai stereotip terhadap masyarakat Makassar. Jika pengguna menjawab tidak, Tekniko akan memberikan instruksi untuk menanyakan kata lain atau mengakhiri percakapan. Untuk lebih memahami stereotip terhadap masyarakat Makassar, pengguna dapat mengirimkan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5. Tekniko akan memberikan jawaban kepada pengguna berdasarkan pertanyaan yang diajukan.
Penelitian ini menggabungkan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari pertanyaan tertutup, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui pertanyaan terbuka. Subjek penelitian dipilih menggunakan profesi sampling yang fokus pada orang-orang dari luar kota Makassar yang pernah berinteraksi dengan warga Makassar secara offline maupun online. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah survei melalui kuesioner terstruktur yang berisi pertanyaan terbuka dan tertutup, bertujuan untuk mengumpulkan pandangan responden tentang orang Makassar. Total responden berjumlah 30 orang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan metode t-test untuk membandingkan pandangan responden sebelum dan sesudah menggunakan chatbot Duolingo. Skala yang digunakan untuk mengukur pandangan responden adalah tentang orang Makassar adalah 1 hingga 4, di mana 1 menunjukkan sangat sopan dan 4 sangat kasar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang kami temukan dari penelitian kami. Berdasarkan pertanyaan terbuka, diketahui bahwa interaksi responden dengan masyarakat Makassar secara keseluruhan bersifat positif, seperti kesan pertama yang menyenangkan dan juga pengalaman yang bersahabat. Namun ada dua penyebab utama terjadinya persepsi Makassar kasar, yaitu ketidaktahuan dan pengaruh dari orang lain. Pertama, mengingat sebagian besar responden tidak familiar dengan budaya dan ideologi di balik gaya berbahasa bahasa Makassar, dapat disimpulkan bahwa interaksi ini mungkin memicu orang luar untuk menganggap orang Makassar sebagai orang yang kasar. Di sisi lain, ada pula yang penilaiannya terpengaruhi oleh pandangan negatif orang lain, misalnya dari komunitas di luar Makassar serta diskusi online. Hasil pertanyaan tertutup membuktikan bahwa cara pandang masyarakat terhadap masyarakat Makassar hanyalah sebuah miskonsepsi belaka. Lanjut ke pertanyaan tertutup, angket ini dinilai menggunakan 3 indikator utama, yaitu intonasi dan dialek, pemilihan kata, dan juga tradisi dan kesopanan. Secara keseluruhan, sekitar 3/4 responden menjawab bahwa indikator intonasi dan dialek berperan paling besar dalam mempengaruhi persepsi mereka terhadap betapa kasarnya orang Makassar. Selain itu, 23% responden memilih pemilihan kata, sedangkan sisanya memilih tradisi dan kesopanan. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing indikator akan dijelaskan setelah ini. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai jawaban yang terlebihkan responden pada Google Form kami. Nah, di grafik ini telah dapat dilihat bahwa nilai perspektif dari para responden itu tinggi pada intonasi dan dialek indikator. Nah, namun itu sebelum menggunakan Duolingo. Namun setelah menggunakan Duolingo, angka ini rata-rata menurun 50% dari nilai awalnya. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan upaya bahwa Duolingo efektif, karena ini juga merupakan indikator yang paling dominan yang dipilih oleh 73% responden yang sejalan dengan temuan studi Tabain dan Juk yang menyatakan bahwa Makassar menampilkan artikulasi glotis dan konsonan yang kuat. Dan dengan demikian, hal ini menjadi dasar masalah bagi Duolingo untuk memperbaikinya. Sedangkan Duolingo mencoba untuk mengembalikan pandangan positif terhadap Makassar dengan memberikan pemahaman singkat tentang berbagai jenis dialek yang ada di Makassar serta intonasi yang diwariskan. Upaya ini berhasil dilihat dari perubahan persepsi responden dari cukup mengintimidasi dan kurang halus menjadi tidak mengintimidasi dan cukup halus. Selanjutnya kita pindah pada indikator pemilihan kata. Seperti yang dilihat pada grafik ini, terdapat nilai perspektif negatif yang sangat tinggi terhadap pilihan kata Makassar, berkisar di antara 3-4 dari interval 0-4 sebelum menggunakan Duolingo. Namun setelah menggunakan Duolingo, angka-angka ini mengalami penurunan nilai rata-rata 50% dari angka awalnya. Penurunan yang signifikan ini membuktikan bahwa upaya Duolingo itu efektif. Berdasarkan sebuah penelitian, remaja yang terbiasa mengekspresikan diri baik dengan singkatan maupun dengan penghilangan yang umumnya dianggap sebagai kekerasan verbal yang menyinggung perasaan orang yang dituju menjadi dasar ide dari Duolingo untuk memperbaikinya. Dengan berbagi dan menjelaskan, hal ini merupakan pemahaman dari kata-kata yang telah melekat pada bahasa Makassar sejak lama. Upaya ini berhasil dilihat dari perubahan persepsi responden dari cukup jujur dan ofensif menjadi cukup hati-hati dan sedikit lebih hormat. Oke, lanjut pada grafik ketiga. Ini merupakan grafik dari tradisi dan kesopanan. Seperti yang dilihat pada grafik ini, terdapat nilai perspektif negatif yang relatif tinggi terhadap tradisi dan kesantunan Makassar, berkisar di antara 2 hingga 3 dari interval 0-4 sebelum menggunakan Duolingo. Selain itu, setelah menggunakan Duolingo, angka ini menurun dengan rata-rata 25% dari nilai awalnya. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa upaya Duolingo efektif. Angka-angka yang ditujukan relatif kecil, sehingga ini adalah indikator yang paling tidak berkontribusi yang dipilih oleh responden pada stereotipe Makassar kasar. Selain itu, orang Makassar juga dikenal dengan cara bicaranya yang langsung dan kasar. Oleh karena itu, Duolingo memberi penjelasan bahwa kesantunan dalam budaya Makassar itu tidak hanya diukur dengan intonasi yang lembut, tetapi juga oleh konteks dan status sosial antara pembicara dan pendengar. Upaya ini berhasil dilihat dari perubahan persepsi responden dari agak tidak sopan dan agak galak menjadi agak sopan dan kurang galak.
Ya, berikutnya, sebagai cara untuk mengevaluasi seberapa bermanfaat sih chatbot Denglingo itu, kami meminta responden untuk menilai chatbot Denglingo berdasarkan beberapa aspek yang meliputi efektivitas platform, pengetahuan yang diperoleh, daya tarik penyampaian konten, dan kejelasan penyajian materi. Secara keseluruhan, responden menilai platform Denglingo secara positif dengan penilaian sebesar 67% efektif dan 33% sangat efektif, 60% banyak pengetahuan yang diperoleh, dan 23% sangat banyak pengetahuan yang diperoleh, 57% menarik dan 43% sangat menarik, serta 53% jelas dan 47% sangat jelas. Sebagai kesimpulan, penggunaan chatbot Denglingo sebagai media hasil inovasi teknologi terbukti sangat bermanfaat dalam mendorong pemahaman bahasa daerah dan mengatasi stereotip Makassar kasar bagi masyarakat 4.0. Pemahaman ini diukur menggunakan 3 indikator berupa indikator intonasi dan dialek, pemilihan kata, serta tradisi dan kesopanan. Setelah menggunakan Denglingo, persepsi negatif ini secara signifikan berkurang sekitar 50% untuk indikator intonasi dan dialek serta indikator pemilihan kata dan sekitar 25% untuk indikator tradisi dan kesopanan. Hasil uji t-test untuk ketiga indikator menunjukkan nilai signifikan yang memenuhi standar statistik, yaitu nilai kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa Denglingo berhasil secara signifikan mengubah persepsi masyarakat luar mengenai orang Makassar melalui platform pendidikan, budaya, dan bahasa. Nah, mengingat 93% responden melaporkan adanya perubahan pandangan yang drastis terhadap masyarakat Makassar, nilai-nilai tersebut penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara sederhana untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut adalah dengan mengambil bagian dalam mengubah stigma bahwa orang Makassar itu kasar. Seperti dengan mendidik orang lain berdasarkan konten budaya dan bahasa yang telah dipelajari responden melalui Denglingo, serta mengajak orang lain untuk menggunakan Denglingo. Namun, penelitian ini masih memiliki batasan-batasannya, seperti terbatasnya kosakata sehingga masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sorry nak, kalau kemarin udah tersinggung, tidak bermaksud gitu. Oh yaudah, gak apa-apa, aku udah maafin kamu. Pokoknya ada chatbot Denglingo. Kalau kamu mau pakai, bagus dia jelaskan kalau bahasa Makassar selama ini tidak kasar di. Maksudku tuh selama ini kau tidak kasar di, tapi memang cara begini. Oh, coba nah. Salam Maki. Apaan